Selanjutnya, ini ada sebuah hadis riwayat Ahmad. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah-tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Kita akan membahas bahwasanya Al-Mahdi diutus ke tengah umat ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Jadi perselisihan dan gempa-gempa apakah rata terjadi di seluruh seantero dunia? Tentunya tidak. Ya. Jadi Al-Mahdi diutus ke suatu daerah, ke suatu wilayah yang banyak terjadi perselisihan. Pertanyaannya hari ini, di manakah yang paling banyak sekali terjadi perselisihan? Beda ya dengan peperangan ya. Ya, ini bicara tentang perselisihan. Di mana? Indonesia. Banyak sekali perselisihan. Dan paling banyak terjadi gempa-gempa di mana? Indonesia. Ini suatu tanda bahwasanya Al-Mahdi akan muncul dari daerah tersebut. Ya. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezoliman. Sekarang yang paling banyak terjadi kesewenang-wenangan dan kezoliman di mana? Apakah di Arab banyak kesewenang-wenangan dan kezaliman? Apakah di Arab banyak kebejatan? Apakah di Arab banyak terjadi perselisihan? Apakah di Arab banyak gempa-gempa? Makanya di sini diterangkan lagi bahwasanya Rasulullah bersabda akan berpecah umatku kepada 73 firqah, 73 golongan, hanya satu ke surga dan 72 ke neraka. Baginda ditanya siapa mereka? Baginda bersabda al-jamaah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang artinya, ya kan, banyaknya perselisihan itu akan mengakibatkan berpecah belahnya umat. Sekarang pertanyaan lagi, perpecahan umat menjadi 73 golongan paling banyak terjadi di antara dunia ini, di antara semua negara, yang paling banyak terjadi di mana? Indonesia. Ya. Coba di Arab ada berapa di sana? Ada berapa golongan? Ya, masih hitungan jari. Kalau Indonesia dari Nabi baru, dari Al-Mahdi, dari Ratu Adil, Satrio Piningit, sampai dengan aliran-aliran Islam yang macam-macam sekali, banyak sekali terjadi. Ya. Nah, kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya begini. Manusia itu satu umat, lalu terjadi perselisihan dan perpecahan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya kepada bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Nah ini nih, kita belum selesai tapi kita bahas dulu. Manusia dulu umat yang satu. Setelah terjadi perselisihan dan perpecahan, Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Artinya apa? Sunnatullah itu berlaku. Di mana banyaknya perselisihan dan perpecahan, di situ Allah akan mengutus utusannya. Maka diterangin lagi, diutusnya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Nabi dan Rasul diutus dahulu itu kepada suatu kaum yang terjadi banyak perselisihan dan perpecahan, untuk memberi peringatan.
Nah, hari ini Al-Mahdi pun diutus ke tengah umat-umat yang banyak terjadi perselisihan. Artinya hadis itu sahih. Karena apa? Menjelaskan ayat tersebut. Ya, lanjut ayatnya. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jadi pada akhirnya Allah memberi petunjuk kepada orang yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Di Indonesia banyaknya perpecahan, semua golongan merasa paling benar. Saya yang paling benar. Golongan si A dia merasa benar, golongan B yang merasa paling benar, C sampai dengan Z semua merasa paling benar. Sekarang pertanyaannya, apakah Al-Mahdi diutus ke suatu wilayah yang wilayah itu lagi rebutan duit? Apa ke suatu daerah yang di situ orang-orangnya lagi berebut, nih saya yang paling benar, nih ajaran saya yang paling benar? Kira-kira kemana? Pasti diutusnya ke suatu wilayah yang banyak terjadi perselisihan tentang kebenaran yang mereka akui. Nah, kita akan bahas dalam hadis yang panjang ini. Jadi ini bicara tentang Indonesia adalah gudang tempat penyimpanan kekuatan Islam. Judulnya seperti itu. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah memperlihatkan padaku bumi dalam bentuk kecil, atau bisa jadi hari ini global lah. Lalu aku dapat melihat negeri-negeri timur dan barat. Dan sungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya ke negeri-negeri yang diperlihatkan kepadaku. Dan diberikan kepadaku 2 gudang penyimpanan berwarna merah dan putih. Ya, jelas ya. Jadi ini awalnya Rasulullah menyatakan Allah memperlihatkan bumi dalam bentuk kecil, terus diperlihatkan negeri-negeri dari ujung timur sampai ujung barat. Kemudian Allah memperlihatkan gudang, berarti gudang tersebut itu bicara negeri yang berwarna merah dan putih. Ya. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Tuhanku supaya umatku tidak dibinasakannya dengan kemarau yang merata, dan tidak dikuasakan pada mereka musuh dari luar bangsa mereka, lalu musuh itu menghancurkan kekuasaan mereka. Dan sungguhnya Tuhanku berfirman, hai Muhammad, sesungguhnya aku apabila sudah mengambil keputusan maka sungguhnya itu tidak dapat ditolak. Dan sungguhnya aku memberikan untuk umatku bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan kemarau yang merata, dan tidak akan menguasakan kepada mereka musuh dari luar bangsa mereka sendiri yang akan menghancurkan kekuatan mereka, walaupun telah berkumpul menghadapi mereka dari segala penjuru. Hanyalah mereka akan membinasakan sesamanya dan mereka menawan sesamanya, atau perang saudara. Hadis riwayat Muslim 2889. Sekarang sesuai enggak sekarang ini kalimat yang pertama yang di atas, ya, negeri yang berwarna merah dan putih, dengan kalimat terakhir yang di sini dikatakan bahwasanya dan tidak akan menguasakan pada mereka musuh dari luar bangsa mereka sendiri yang akan menghancurkan kekuatan mereka, walaupun telah berkumpul menghadapi mereka dari segala penjuru. Jadi sekarang benar enggak Indonesia di serbu, ya kan? Udah berkumpul dari berbagai penjuru ingin menghancurkan Indonesia, tapi tidak mampu menghancurkan negeri tersebut. Apakah benar Indonesia? Sejarah menyatakan 350-an tahun Indonesia dijajah dari berbagai negara, semua dari sekutu, Belanda, Jepang, semuanya menjajah Indonesia. Tapi apakah ada yang mereka yang menguasai Indonesia? Tidak ada. Memang tidak ada. Hanyalah mereka membinasakan sesamanya dan mereka menawan sesamanya, atau perang saudara. Justru kebalikannya. Dari musuh dari luar tidak ada yang mampu membinasakan Indonesia, tapi malah Indonesia malah perang saudara. Sekarang Indonesia dari tahun 45 sampai hari ini berapa kali perang saudara? Banyak, ya kan? Banyak sekali perang saudara.
Seorang muslim sama muslim aja udah ngerasa paling benar, yang membid'ahkan, mengkafirkan muslim lainnya. Nah, ini sebuah tanda lagi, ya, tanda lagi. Indonesia adalah gudang yang berwarna merah dan putih, yang di sana insya Allah Al-Mahdi akan muncul. Maka nanti ada keterangan, benar nggak dari sana? Karena ada sebuah bukti yang akan kita sampaikan.